Jadi lihat anak muda, begitu serat hijrahnya kuat, ngaji sana sini kalau sekarang kan. Ngaji ke sana, ngaji ke sini, ikut kajian sana, kajian sini. Tiap hari dengar kajian-kajian di handphonenya, kajian-kajian di rumahnya. Tetapi ketika dia lihat ternyata semangatnya tersebut tidak menjadikan beliau, tidak menjadikan para penuntut ilmu tersebut itu betul-betul menunjukkan sikap asli daripada seorang penuntut ilmu. Kalau zaman sekarang, Pak, mohon maaf, kita lihat tidak sedikit ya saudara-saudara kita yang baru senang, baru hijrah, baru mengaji, baru sembuh, baru sebulan, ini sudah berani ya menyalahkan, membid'ahkan bukan hanya saudaranya, bahkan orang tuanya sendiri. Mereka begitu berani untuk menjauhi, memutuskan pertemanan, persaudaraan dikarenakan perbedaan guru dan perbedaan tempat ngaji yang mereka ikuti. Bahkan yang mirisnya, saya tidak mengikuti perkembangan. Mereka kalau ngaji buah hanya bermodalkan ngaji seminggu sekali. Ketika membahas tentang masalah fenomena khilafiyah, mereka bisa berfatwa melebihi fatwanya guru-guru mereka sendiri. Bahkan tidak sedikit yang berani menyalahkan para ulama yang terkenal dengan keilmuannya. Ini yang salah. Maka ingatlah, ya, ada merupakan sebuah nasihat daripada sebagian ulama. Hakikat ilmu yang kita pelajari itu, Pak, bukan menjadikan kita merasa lebih baik. Tapi hakikat ilmu yang kita pelajari itu adalah seharusnya membuat kita menjadi orang yang lebih baik. Beda, Pak, merasa lebih baik dengan menjadi lebih baik. Kalau kita pelajari ilmu itu tanpa etika yang benar, maka ilmu yang kita pelajari mungkin bisa bertambah ilmunya, tetapi inti daripada ilmu yang kita dapatkan sehingga kalau kita, mohon maaf, ketika kita semakin lama mengaji malah membuat kita semakin merasa tinggi, semakin merasa lebih baik, tapi kita belum dapat kembali tersebut. Kita belum sampai kepada ilmu yang sebenarnya, hanya salah di situ. Amin. Atau maksud daripada beliau ini juga, orang ini tidak akan sampai kepada manafihi wa thamawatihi. Para penuntut ilmu yang dia lihat itu, dia tidak sampai kepada inti hakikat ilmu itu, atau biasanya juga adalah dia tidak mendapatkan manfaat daripada ilmu yang dipelajarinya dan tidak mendapatkan thamarah, ya, sama di sini Pak, buahnya, buah ilmu itu tidak sampai ke situ. Dan di sini penting banget apa manfaat ilmu dan apa buah daripada ilmu itu. Beliau mengatakan wahia al-amalu bihi, manfaat ilmu dan juga buah daripada ilmu itu adalah al-amalu bihi, dia mampu untuk mengamalkan setiap ilmu yang dipelajarinya. Jadi inti ilmu yang kita pelajari itu untuk diamalkan, Pak, bukan untuk diperdebatkan. Posisi para ilmu selayaknya dia memfokuskan diri, fokus belajar, fokus amalkan, bukan fokus belajar dan fokus untuk memperdebatkan, apalagi memperdebatkan sisi-sisi atau masalah-masalah agama yang mana ini menyangkut tentang masalah atau ranah khilafiyah yang penuh dengan perbedaan pendapat
kita, tapi ini merupakan sebuah perbedaan pendapat yang sudah dibahas oleh para ulama terdahulu, dan mereka pun saling bergaul masalah itu. Ini kita kaum ini sebagian sekarang di media sosial, di kenyataan. Saya banyak Pak, ya, sampai dianggap saya sesat. Saya keluar di bukan keluar lagi. Saya sampai nggak mau disalamin lagi Pak. Ya assalamualaikum juga sama dulu pernah belajar saya karena anak beda. Ini mau belajar dari ini karena anak-anak. Karena teman-teman apapun yang sekarang kita lihat dan memiliki semangat untuk belajar. Ini harus dipahami dari awalnya. Dan ternyata fenomena sekarang keresahan mungkin guru-guru kita, keresahan orang tua yang sekarang yang melihat bagaimana perubahan anak ketika punya semangat untuk ilmu, tapi perubahannya bukan ke amal, tapi perubahannya dalam akal dan sikapnya yang malah menjauhi orang tuanya, malah semakin keras terhadap orang tuanya, semakin keras kepada sahabat dan juga tetangganya. Maka berarti di sini ternyata memang di zaman Syekh Al-Muji pun itu banyak para peneliti seperti itu. Dan penyebabnya adalah bahasa setiap. Jadi inti daripada ilmu itu adalah harusnya kita mengambil manfaat setiap ilmu itu. Bentuknya adalah apa manfaatnya? Adalah amal bihi, mampu mengamalkannya. Sedikit ilmu yang pelajari, amalkan Pak, amalkan. Dan apa di antara buah daripada ilmu? Wan nasyid, yaitu bukan hanya kita hanya fokus, hanya terbatas dan mengamalkan, tapi ternyata ilmu yang bermanfaat, ilmu atau buah daripada ilmu yang dipelajari itu adalah mampu juga kita untuk menyebarkannya, menyampaikannya, mendakwahkannya. Makanya itu Pak, ada sekali kaidah para ulama itu al-ilmu bila amalin, ilmu yang kita pelajari setinggi apapun kalau tidak diamalkan seperti apa? Seperti kasyajarotin lah. Jadi seperti pohon yang tidak memiliki buah. Bapak nanam bertahun-tahun buah mangga yang dengan kita beli bibit yang paling bagus, kita rawat, yang kita harapkan apa? Buah. Kalau kita menanam mangga, pohon-pohon yang besar bisa puluhan tahun, ternyata yang kita dapatkan buah yang kita harapkan tidak ada, itu kan nanti pohon tersebut pohon yang apa? Mungkin ya, kalau hewan itu kan nggak bisa dimanfaatkan buat apa gitu. Kita kan berjuang, kita merawat, kita menanam itu kan ingin mendapatkan manfaat daripada hasil dari tempat ini. Nah ilmu pun seperti itu, yang kita pelajari itu adalah tujuannya apa? Kita ingin dapat buahnya. Manfaat yang besar ilmu tersebut ini kita inginkan, yaitu apa? Kita mampu mengamalkannya dan kita pun mampu untuk menyiarkannya, menyebarkannya. Dan negara menyebarkannya ini bagus, kalau berpulak-pulak jauh harus seperti ini, buat kajian kita mengajarkan seperti itu. Minimal kita bisa mengajarkan ilmu yang telah kita pelajari kepada siapa? Kepada keluarga. Karena kewajiban pertama kita yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala dan surat Tahrim itu adalah di mana kita bisa menyelamatkan siapa? Diri kita dan juga keluarga kita. Ku anfusikum wa ahlikum. Nah, jagalah diri kalian dan jagalah keluarga kalian. Ini kita punya kewajiban di sini Pak. Menyelamatkan diri kita dengan apa? Dengan ilmu. Dan selamatkan juga keluarga kita dengan apa? Dengan ilmu. Selamatkan mereka. Karena ilmu itu kan nuri fil hidayah. Ilmu itu bagaikan cahaya dalam petunjuk. Bukankah di malam hari Pak, kita membutuhkan cahaya untuk bisa menghantarkan diri kita menuju kepada apa yang kita inginkan. Bukankah dengan adanya cahaya akan menyelamatkan kita, menenangkan kita dari berbagai keresahan? Di jalan Pak, mobil kita bawa mobil, lampu mobil kita mati, kita akan tenang Pak. Kita paksakan bisa berbenturan. Bukan hanya menjaga diri kita, tapi menjaga orang di hadapan kita. Hidup kalau tanpa iman seperti itu. Orang yang dia hidup
basi-basi aja, gak pernah dengan ilmu yang dia miliki, dia pelajari, gak pernah dengan ilmu yang harusnya kita butuh dia siapkan yang dia miliki, itu akan mencelakakan dirinya dan akan mencelakakan orang sekitarnya. Ya, akan di sini penting kita masalah ilmu itu betul wajib kita pelajari, tetapi ada etika tata cara tentang bagaimana mempelajari ilmu itu juga harus kita lebih dahulukan mempelajarinya. Makanya para ulama Pak, sampai Ibnu Mubarak beliau mengatakan kami ini dulu belajar Pak 30 tahun itu belajar adab, belajar akhlak, belajar etika dulu, baru 20 tahunnya kan pelajari ilmu. Bayangkan Pak. Untuk menjadi seorang ulama itu beliau 30 tahunnya belajar adab, etika tadi. Bahkan dikatakan lagi oleh Imam Malik, ya, ta'allum al-adab. Kata beliau, pesan beliau, pelajarilah dahulu adab qabla an tata'allam al-ilma, sebelum mempelajari ilmu yang lebih penting. Ya. Jadi ini etika adab metode itu perlu dipelajari. Nah, Syekh Zarruq fokus di situ Pak. Karena keresahan yang beliau lihat dari pembagian ilmu dan banyak sekali pembagian ilmu yang mereka itu sangat jauh daripada mendapatkan manfaat ilmu yang sebenarnya, juga mendapatkan buah apa yang bisa daripada ilmu yang sebenarnya, maka membuat mereka beliau resah dan akhirnya beliau mengarah kepada ilmu muta'allim. Dan alasannya kata beliau, kenapa sih mereka pembagian ilmu tidak bisa mendapatkan manfaat ataupun tidak mendapatkan buah daripada ilmu tersebut? Lima annahum akhtau tariqati wa tabu syara'i. Dikarenakan mereka itu salah di dalam mempelajari metodenya, salah caranya, tahapannya salah, terlalu semangat, akhirnya tidak perhatikan tentang tarikat-tarikatnya, tahapan-tahapannya. Langsung dia mempelajari ilmu yang berat, ilmu tauhid, ilmu jihad, ilmu politik, ilmu fikih, langsung masalah perbedaan masalah khilafiyah, langsung ada yang masalah perbedaan apa namanya itu, perbedaan agama, berat sekali gitu. Karena kesalahan-kesalahan itulah cara ketika awal mempelajarinya, metode tahapannya tersebut, dan dia meninggalkan syarat-syaratnya kata beliau. Atau syarat ini meninggalkan syarat-syarat sebelum belajar ilmunya. Maka kata beliau, wa kullu man akhta'a tariqa dalil. Maka setiap apapun juga, kalau memang ketika dia salah dalam caranya, maka akan membuatnya tersesat. Pak, kita kalau kita salah jalan, kira-kira sampai ke tujuan Pak. Nggak sampai. Bapak mau ke kanan tapi nggak tahu jalan Pak, nggak akan sampai kan? Apalagi mau nanya juga, udah nggak tahu, nggak mau nanya, akan muter-muter, pasti nggak sampai tujuan Pak. Sesuatu yang dia salah caranya, maka akan tersesat jauh daripada tujuannya. Ini kata dia seperti itu. Walau ada maksud, dan dia tidak akan bertambah sedikit pun terhadap maksud yang dia inginkan. Tidak akan sampai, tidak akan bertambah sedikit pun juga. Kalau aujala sedikit ataupun banyak. Nah, orang yang tidak belajar ilmu tapi caranya salah, gak tahu ada etika metodenya, maka kita akan jauh daripada tujuan yang kita harapkan, manfaat yang seharusnya kita dapatkan sedikit ataupun banyak. Ini adalah alasan utama Syekh Az-Zarnuji mengarang kitab ini. Adapun di dalam kitab ini ada beberapa pembahasan ataupun bab yang beliau kaji. Namun di sini ya langsung saja, saya tidak membahas secara detailnya karena cukup lama waktunya kalau dikaji lebih detail setiap kalimat-kalimat yang beliau pesankan. Namun di sini akan saya sampaikan beberapa poin-poin intisari setiap bab yang beliau pesankan. Adapun bab pertama kita akan masuk di dalam kitab ini, yaitu bab mengenai faslun fi mahiyatul ilmi wal fiqh wa fadaihi. Jadi kita akan ada tentang masalah bab mengenai mahiyatul ilmi, apa itu ilmu.
Jadi kita harus tahu dulu ilmu itu apa. Dan juga wal fikih, dan juga pemahaman fikih itu apa, ketika wafat fikih dan juga keutamaan itu apa. Jadi kita harus bahas hakikat ilmu itu apa, yang kedua disebut fikih itu apa, yang kedua yang ketiga adalah fadilah, keutamaan itu apa. Ini harus kita pahami di awal agar apa? Agar membuat kita paham ya, ilmu itu seperti apa dan sahabat ilmu seperti apa. Yang kedua adalah apa sih manfaat ilmu yang kita pelajari ini untuk memotivasi kita agar kita jangan sampai meninggalkannya. Maka di sini yang menjadi dasar utama dari bab ini, beliau mengutip hadis Rasulullah bahwa talabul ilmi fardun 'ala kulli muslimin wa muslimat. Ada beliau ya menyampaikan bahwa Rasulullah bersabda, talabul ilmi ini dasarnya apa? Menuntut ilmu itu fardhu, kewajiban 'ala kulli muslimin wa muslimat, bagi setiap muslim dan muslimah. Ini sebuah hadis yang menunjukkan tentang kewajibannya kita menuntut ilmu. Wajib bagi siapapun yang mengaku dan yang merasa dirinya sebagai seorang muslim ataupun seorang muslimah. Tulisan beliau, "I'lam bi'annahu la yuftaru 'ala kulli muslimin wa muslimatin talabul ilmi." Ingatlah bahwa sesungguhnya ya tidak diwajibkan bagi setiap muslim ataupun muslimah untuk mempelajari semua ilmu. Ini beliau menjelaskan tentang sedikit syarah daripada hadis tadi. Dalam hadis tadi kalau kita cermati secara umum bahwa sesuatu sabda menuntut ilmu itu adalah wajib bagi muslim dan muslimah. Tapi beliau menekankan lagi, namun ingat ketahui ini bahwa perintah wajib itu bukan menunjukkan kewajiban bagi kita untuk mempelajari semua ilmu. Karena ilmu Allah itu begitu luas. Luas ternyata itu Pak. Sangat luas sampai pernah Nabi Musa alaihissalam ditegur oleh Allah gara-gara merasa dirinya paling berilmu. Nah, kalau baca dalam Sahih Bukhari tentang kisah Nabi Musa alaihissalam dengan Nabi Khidir, pertemuan itu kan asbabnya apa? Gara-gara Nabi Musa ketika menyampaikan ilmu kepada kaumnya terkiring-kiring Pak, mendengar keluasan Nabi Musa alaihissalam, mendengarkan masalah alam semesta, menjalankan masalah ilmu ini. Kaum itu jemaahnya Pak sangat takjub dengan itu. Aja dia bertanya, wahai Nabi Musa, apakah ada orang yang berilmu apakah ada orang yang lebih berilmu, lebih mengetahui tentang ilmu daripada aku? Kata beliau, aku rasa nggak ada. Gak usah lama, langsung turun wahyu kepada beliau dan Allah perintahkan Nabi Musa untuk menemui salah seorang hamba Allah yang tidak terkenal namanya Khidir. Itu alasan jawab. Salah satu hikmah ketika banyak Nabi Musa bertemu dengan Nabi Khidir alaihissalam adalah apa? Ketika Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Khidir ketika naik sebuah kapal, sebuah perahu rakit, lalu melihat ada seekor burung, dia belum tersebut minum air kecil. Lalu Nabi Khidir menyampaikan pesan hikmah di balik itu kepada Nabi Musa alaihissalam. Apa yang kau lihat dari burung itu? Nabi Musa tidak tahu hikmahnya. Nabi Khidir menyampaikan hikmah daripada burung yang mematok, yang minum air laut tersebut apa? Itu gambaran ilmu Allah. Ilmu yang Allah turunkan di dunia ini, ilmu yang Allah ajarkan kepada kita manusia ini, bagaikan air laut yang digunakan burung tersebut. Di antara ilmu Allah yang luas bagaikan laut ini. Maka boleh sambung. Jangan merasa kita lebih. Karena dalam berbicara ilmu ada orang bahwa dia ilmu gelar doktor, gelar profesor, dalam satu bidang ilmu, tapi dia dalam bidang ilmu yang lain dia tidak tahu.
Maka tidak ada manusia memiliki semua wawasan ilmu tidak ada. Bahkan tingkat Nabi pun Pak, Nabi itu orang yang paling berilmu Pak, dengan tuntunan wahyu. Tapi urusan dunia apa yang disampaikan? Antum a'lamu ala dunia. Itu riwayatnya itu ketika Nabi SAW melihat awal-awal hijrah, ya riwayat hadis tersebut ashabul itu, pas Nabi melihat ada orang-orang sahabat Ansor saat itu Pak lagi juga. Ini kalau sejarahnya kita dalam sirah, orang-orang sahabat-sahabat dulu muhajir juga Ansor memiliki kelebihan masing-masing. Sahabat Ansor, orang-orang Madinah itu Pak, mereka keahliannya itu adalah orang petani, mencocok tanah. Itu keahlian mereka. Tapi orang-orang muhajir, orang-orang Makkah, mereka itu keahliannya apa? Berdagang. Itu berdagang. Makanya kalau kita pernah mendengar sebuah riwayat kisah tentang Abdurrahman bin Auf ya, ketika pertama kali hijrah kan ditawarkan ketika Rasul akhirnya persaudarakan antara masyarakat Ansor dengan Muhajirin. Saat itu orang-orang Ansor Madinah menawarkan kebun-kebun mereka kepada para sahabat Muhajirin ada yang mau karena mereka tahu ilmunya. Dan mereka cerita apa? Pasar. Di mana pasar? Karena itu orang mereka itu berdagang. Kalau bertutup orang-orang Ansor itu. Nah suatu ketika Pak, ya, ada sahabat Ansor yang sedang bercocok tanam, dia mau mengawinkan, cangkokkan misalnya, mengawinkan misalkan tanaman ini dengan ini untuk menghasilkan sebuah hasil yang bagus. Gitu kan ya? Akhirnya Nabi SAW mengarahkan, jangan mengarahkan, menghalangi, jangan dicangkokkan yang tidak bagus. Tapi baru begitu paham. Ternyata Pak, akhirnya sahabat ini mengikuti selain Nabi SAW. Ya pas ketika di masa panen, akhirnya nggak panen, gagal karena ada kesalahan daripada proses pencangkokan itu sendiri. Akhirnya di situ Rasulullah SAW mengatakan kepada sahabat yang tersebut, antum a'lamu ala dunia. Engkau lebih tahu tentang perkara urusanmu. Ya udah kalau kita tahu ya udah lakukan, jangan ikut-ikutan apa yang aku sampaikan. Kalau urusan yang Nabi dunia banyak yang tidak tahu. Itu kan ya. Nah tapi kalau apa yang pendapat Nabi ini silakan lakukan. Ya itu ya. Nah ini berbicara sedikit masalah ini. Makanya di sini kata beliau bahwa kewajiban bagi kita mempelajari ilmu itu tidak untuk semua ilmu harus kita ketahui Pak. Ini yang sekarang lagi dipelajari metode pendidikan sekarang apa ya? Itu dulu kita kan semua anak kita harus mempelajari matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, sejarah, PKN, ya, agama, semuanya harus dari 10 kan? Itu dulu Pak, itu Pak. Ya, itu kan dulu seperti itu. Sekarang mereka pada sesuai gitu Pak. Ya, pelajaran tersebut diarahkan pada potensi anak mana untuk diarahkan. Itu sebetulnya. Memang itu nggak bisa seorang bisa menguasai semua ilmu, nggak bisa. Makanya sendiri kata beliau, kewajiban kita adalah kita tidak mempelajari semua ilmu. Tapi apa? Tetapi yufradu alaihi talabu ilmu al-hal. Tetapi yang diwajibkan itu adalah untuk mempelajari ilmu hal. Nah, ini ilmu keadaan, ilmu kondisi. Rasulullah mewajibkan kepada kalian ilmu hal, bukan semua ilmu, tapi ilmu hal. Apa itu ilmu hal? Ini kalayaku sebagaimana dikatakan dalam sebagian pendapat nasihat-nasihat para ulama, afdalul ilmu hal. Ilmu yang paling afdal, ilmu yang paling baik itu adalah ilmu hal. Hal di sini adalah apa? Kondisi, keadaan. Maksudnya adalah apa? Ilmu yang betul-betul kita butuhkan kondisi saat ini. Bapak sebagai seorang pedagang Pak, maka Bapak wajib mempelajari ilmu mengenai muamalah perdagangan. Bapak seorang guru, maka Bapak wajib mempelajari masalah ilmu yang berkaitan masalah materi mengajar. Bapak berumah tangga, punya anak, punya istri, Bapak wajib mempelajari ilmu-ilmu yang berkaitan dengan kewajiban dan hak sebagai suami, sebagai orang tua. Tidak hanya untuk kita pelajari yang lainnya. Kita punya kewajiban tentang masalah sedang dalam rukun iman misalnya, rukun Islam.
antara sholat, zakat, puasa, haji. Kita coba kondisikan dulu Pak, mana ilmu yang paling wajib kita pelajari terlebih dahulu. Nah, lihat dulu kewajiban di antara ini Pak. Kewajiban sholat itu Pak, kewajiban yang terikat setiap hari bahkan waktu. Kewajiban zakat itu Pak, itu ada keterikatan waktu dan juga keterikatan masalah jumlah kemampuan. Itu nggak Pak? Zakat ya, zakat fitrah setahun sekali, zakat mas setahun sekali. Puasa yang wajib itu setahun sekali. Ibadah haji bagi yang mampu juga itu nggak setiap hari, jangan setiap tahun harus kita berangkat. Maka kalau kita bandingkan di antara semua ini, kewajiban yang lebih mutlak harus kita lakukan sholat yang lebih utama. Maka mempelajari ilmu tentang sholat, baik tentang masalah syarat sahnya, rukun-rukunnya, sunnah-sunnah sholatnya, itu lebih dahulu lebih wajib kita pelajari ketimbang kita mempelajari ilmu tentang masalah zakat, tentang masalah puasa ataupun haji. Tapi keadaan bisa berubah di saat kita sekarang masuk bulan Dzulhijjah, bulannya haji, bulannya kurban. Maka ilmu yang harus kita pahami, kita pelajari, wajib apa mau berkurban? Wajib harus tahu ilmu tentang masalah berkurban. Agar jangan sampai punya semangat kurban, tapi ilmunya akhirnya apa? Masuk 10 Dzulhijjah, bapak masih nonton. Ada kata bisa beda. Ada ilmunya bagian berkurban, nggak boleh dia. Bapak mau berangkat ibadah haji, Bapak udah siap uangnya, udah daftar semuanya, tahunnya berapa ini, maka Bapak juga harus apa? Bapak harus mempersiapkan ilmunya. Makanya kan sekarang banyak KBH ya, ketika mengeluarkan agenda bagi para calon jemaah haji, apakah umroh sekalipun, itu dengan disebut manasik haji, manasik umroh, diajari ilmu itu wajib. Jadi ilmu yang wajib kita pelajari itu ilmu hal, ilmu yang sesuai dengan kondisi saat ini yang harus kita lakukan. Apa sih kewajiban kita saat ini? Kita pelajari. Jadi jangan jauh-jauh dulu, Pak. Ini sangat penting, ya. Karena afdalul ilmi, ya, afdalul ilmi ilmu hal, afdalul amali hifdzul hal. Sebaik-baik ilmu itu adalah ilmu hal, ilmu kondisi yang saat kita perlukan. Yang kedua dan seutama-utama dan sebaik-baiknya amal itu adalah menjaga keadaan sendiri. Maksudnya apa? Istiqomah. Jaga. Bapak pada wajib sholat, belajar ilmu sholat. Istiqomah, amalkan sholat. Bukan pengetahuan, tapi pengamalannya yang paling wajib, yang paling penting. Nah, maka ini ilmu hal itu adalah hakikat ilmu yang wajib dipelajari. Maka jujur bagus sekali kajian kita Pak di setiap hari pagi ini itu harus betul-betul tertema Pak. Ada materi kajian jelas arahnya. Mana yang paling penting? Ya, ada kajian yang sifatnya rutin, misalkan kajian kita ta'allum muta'allim, mengkaji kita misalkan ada al-mufrad, kajian kita apa kita boleh Pak. Tapi nanti bisa ketika ada momen tertentu masuk Idul Fitri Ramadan, masuk Idul Adha, masuk bulan yang memiliki keutamaan, boleh itu Pak ini diperubah dulu. Karena kita butuh tentang masalah hari kita. Itu ilmu. Jadi kayak wajib untuk ilmu, kan semua ilmu, tapi dengan ilmu yang sesuai dengan kondisi saat ini kita betul-betul wajib mengamalkannya. Ya ini sangat penting. Makanya ada sebuah tahapan dalam belajar ilmu, baik bagi anak-anak metode itu ada tahapan-tahapannya. Ya, itu ada tahapan. Makanya di sini bagi orang-orang yang ada berumur hijrah pun ada tahapan apa yang harus kita pelajari ini. Kalau dia salah mempelajari tahapan akhirnya mengeraskan hatinya ya tadi katanya Pak mudah menyalahkan padahal ngaji pun baca Quran masih berepotan merasa agak berdoanya mendebat aja itu kan fenomena ya. Nah makanya di sini ini sedikit tentang masalah mahya itu apa itu tentang masalah hakikat ilmu. Jadi hakikat ilmu yang wajib kita pelajari itu adalah ilmu hal, ilmu yang berkaitan masalah kondisi dan juga keadaan. Maka sedikit satu baris lagi saya sampaikan fayuqradu alaihi ilmu ma yaqulu fi salatihi biqadri ma yu'addi bihi fardhus shalah. Maka beliau mengingatkan tentang masalah ilmu ini berkaitan dengan masalah sholat. Maka kita diwajibkan untuk melaksanakan sholat, maka ilmu yang betul-betul
itu wajib kita pelajari adalah ilmu yang berkaitan dengan masalah sholat. Baik kita masalah hukumnya, tadi syarat-syarat sah sholatnya, dan sunnah-sunnah sholat itu wajib dipelajari. Nah di sini penting juga dikaji nanti, ya. Ada ustaz khusus Pak yang membantu supaya sholat kita ini udah benar apa belum Pak. Kalau masalah khilaf nggak apa-apa, tapi takutnya nanti ini nggak ada contoh aturannya ini masalah. Ya kita itu nggak mau memenuhi rukun atau banyak rukun yang kita lalaikan yang kita tinggalkan, tapi syarat sahnya mungkin baru banyak kita ketahui. Nah maka di sini insya Allah ya supaya dia memuliakan ya memang kita akan berbicara masalah kitab ini. Saya bilang tadi ini kitabnya kecil tapi pemahamannya begitu jelas, begitu banyak, begitu luas sehingga pada pagi hari itu saya tidak mampu menjelaskan secara tuntas baik tentang masalah bab mengenai yang pertama di kitab ini itu mengenai hakikat ilmu, yang juga masalah hakikat ilmu dan juga fikih pemahaman dan juga keutamaan daripada ilmu itu sendiri. Tapi insya Allah nanti pertemuan berikutnya kita akan bahas lanjutkan lagi tentang masalah bagaimana hakikat ilmu yang sebenarnya dan juga masalah fadilah keutamaan ilmu yang akan nanti menjadi alasan kenapa kita rela mengorbankan harta, rela mengorbankan tenaga, bahkan mengorbankan waktu untuk mempelajari ilmu. Kalau kata teman-teman Pak, itu insya Allah semua akan merasa nikmat dan kita akan rela mengorbankan harta yang kita miliki di ilmu yang kita pelajari. Dan mungkin itu Bapak kalau yang pas ya ini saya sampaikan sementara. Mungkin nanti insya Allah di pertemuan berikutnya kalau menakdirkan dan masih ada usia yang Allah berikan kepada kita bisa mengambil faidah bersama-sama kembali daripada kitab yang sangat ya bermanfaat ini. Itu kitab Ta'limul Muta'allim yang wajib dipelajari bagi siapapun yang hendak mempelajari ilmu khusus ilmu agama. Ya, assalamualaikum, saya mengucapkan kepada masyarakat silakan. Jazakallahu khairan, insyaallah bagi saya